Bab 3523. Hadiah besar. Aku harap kamu masih bisa mengatakan itu nantinya. Sambil memapah Reddy Long yang lumpuh, Eric Kin menatap pena tuaku dalam-dalam, lalu menoleh dan pergi. Teman seiman Kin, itu karena keberuntunganku terlalu buruk atau aku telah memarahi bajingan ini sebelumnya dan dia membencinya. Maaf aku telah melibatkanmu. Reddy Long hampir kehilangan akal, terus berbicara dengan kacau di bawah tekanan. Eric Kin tersenyum masam tanpa berkata-kata. Pria ini awalnya adalah seorang kultivator satu penurunan biasa, namun tak jarang dia tak sengaja terperosok ke jalan buntu, namun dia masih menganggap dirinya telah dilibatkan olehnya hingga saat ini. Plak. Sebuah pisau tangan menghantam leher Reddy Long dan Reiki ditanamkan di dalamnya, mengunci kerohanian. Alih-alih berbicara omong kosong, Reddy Long memutar matanya dan pingsan pada saat itu. Biarkan Reddy Long pingsan, jangan sampai orang ini menjadi kerasukan iblis karena panik. Sampah semacam ini hanya akan menghalangi seranganku, jadi biarkan mati saja. Eric Kin sepertinya bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi jijik dan melemparkan Reddy Long di sudut belakang seperti sampah, lalu membiarkan semua orang mendengar kata-katanya. Dalam beberapa pertempuran berikutnya, dia tidak membutuhkan Reddy Long untuk membantunya, satu-satunya pikirannya adalah membiarkan pria sial tapi baik hati ini tetap hidup. Sambil berdiri di panggung pertandingan, Eric Kin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penonton di sekitarnya. Pada saat ini, ada kejutan, harapan, keinginan haus darah, kesenangan dan belas kasihan yang mendalam di mata semua orang. Tapi tanpa kecuali, mereka merasa dirinya seperti sudah mati. Satu-satunya perbedaan adalah kapan harus mati. Sambil menarik napas dalam-dalam, Eric Kin menjadi tenang setelah sangat marah. Karena terlalu tenang, dia ingin tertawa. Kemarahan melonjak di kedalaman darahnya dan Eric Kin sepertinya ingin mengeluarkannya, tetapi dia menekan amarah yang seperti magma raksasa menjadi gunung berapi yang mati. Membunuhku dalam pertarungan maut. Mengirim puluhan kultivator, bahkan kultivator 2 kegagalan, untuk melawanku nanti. Aku juga penasaran, hari ini aku akan melihat, siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Eric Kin. Eric Kin, tenanglah, aku akan menyelamatkanmu. Eric Kin. Sambil menggelengkan kepalanya ringan, sebuah reiki mengalir dan Eric Kin langsung menyegel slip giok transmisi suara dari Tracer Taois. Tidak perlu menebak, dia tahu orang ini takut sampai dia menjadi gila dan dia perlu menemukan cara untuk bekerja sama untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak bisa melarikan diri, dia juga tidak akan melarikan diri. Dengan begitu, dia mungkin tidak bisa mundur tanpa mengatakan apa-apa dan kemarahan di hatinya tidak akan tercurah dan Reddy Long juga akan dibuat sial olehnya. Sierra Kin, kamu akan bertaruh pada Dewa Pedang Jiushu setiap pertempuran berikutnya. Eric Kin mengirimkan transmisi suara lagi ke Sierra Kin, lalu menyegel slip giok. Selanjutnya, dia tidak akan terganggu oleh apapun dan hanya ada satu hal yang harus dilakukan, melampiaskan kemarahan batinnya dan membunuh semuanya tanpa beban. Mata Eric Kin menyapu banyak pola formasi di tirai cahaya di sekitarnya. Ketika dia berada di aula utama, dia tahu bahwa kultivator di sana dapat melihat pemandangan pertarungan berdarah melalui tirai tipis. Dalam 9 pertempuran berikutnya, pertarungan berdarah akan memberikan kalian hadiah yang besar dan tujuannya adalah untuk membiarkanku mati. Mungkin kalian semua tahu itu. Suara Eric Kin datar dan matanya terus bergerak di antara beberapa pola formasi. Dia tahu bahwa ada banyak pasang mata di ruang tunggu itu, juga menatapnya melalui tirai tipis.
Tujuan pertarungan berdarahku adalah untuk mencoba sesuka hati dan aku tidak pernah berpikir untuk membunuh orang, tetapi dalam 9 pertempuran berikutnya, aku tidak akan membiarkan satu orang pun hidup lagi. Siapapun yang ingin membunuhku adalah musuh hidup dan matiku, jadi tidak ada jalan kehidupan lagi selain kematian. Kalian bisa datang dan mencoba kekuatanku dan bertaruh pada keberuntungan, tetapi hasil dari kekalahan kalian adalah kematian. Kata-kata Erikin membuat hati para kultivator yang mendengarkan di aula bergetar. Beberapa kultivator, yang baru saja akan bergerak, bahkan sedikit mengernyit. Mereka merasa bahwa Erikin sedang mengancam semua orang, tetapi baik suara maupun ekspresinya sangat datar, tanpa bermaksud mengintimidasi orang lain. Seolah-olah menyatakan fakta bahwa sesuatu memang harus terjadi seperti itu. Setelah mengatakan ini, Erikin berbalik dan berjalan ke tepi panggung pertandingan, melihat ke arah formasi teleportasi dan mulai menunggu lawannya dengan tenang. Anak ini sangat arogan. Apakah dia lupa bahwa dia bertarung 1 lawan 2? Di aula, seorang kultivator mendengus dingin setelah mendengarkan. Teman seiman yang satu ini, jangan lupa, 2 pertempuran sebelumnya juga sebenarnya 1 lawan 2. Ada juga seorang lelaki tua yang menyentuh dagunya dan berkata, tapi anak ini secara tidak sengaja memulai pertarungan maut. Aku khawatir kekuatannya sendiri tidak begitu kuat dan peluang untuk membunuhnya tidak kecil. Apakah menurutmu keluarga lu bersaudara itu lemah? Bukannya mereka lemah, itu karena kedua orang ini besar dan tidak punya otak. Jika itu aku tidak akan berdiri diam dan dipukuli. Singkatnya, jika hadiahnya tidak cukup besar, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk pergi ke panggung pertandingan. Di beberapa aula, para kultivator banyak berdiskusi dan berbagai suara terus terdengar. Dan dengan keras, beberapa kultivator Istana Bayangan membuka pintu beberapa aula saat ini. Teman seiman, pertempuran maut telah dimulai. Karena pertempuran maut itu sangat kejam, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dalam pertarungan berdarah. Ini adalah hadiah untuk berpartisipasi dalam pertempuran maut. Kultivator Istana Bayangan itu membuka mulutnya, lalu menepuk-nepuk tas penyimpanan. Di atas meja di depannya, semua jenis harta karun terbang dalam sekejap. Cahaya terang langsung menerangi tempat itu dan reiki tak terbatas meresap ke segala arah. Ya Tuhan, rumput ajaib tingkat 9. Itu pil dewa zaman kuno dan barang dewa kelas 4. Banyak kultivator di aula melihat harta karun ini, mata mereka langsung menyala dan mereka semua terkejut dan pusing. Dengan imbalan ini, bersama dengan hadiah dan manfaat berpartisipasi dalam taruhan, merupakan sebuah kesempatan besar bagi para kultivator fase penilaian 1 penurunan. Selama kalian tertarik untuk tampil di panggung pertandingan dan memenangkan pertarungan, kalian dapat memilih 1 atau 3 harta di sini, tergantung pada nilainya. Melihat reaksi semua orang, kultivator itu cukup puas dan berkata sambil tersenyum. Teman seiman, apakah ini benar? Istana Bayangan selalu melakukan sesuatu dengan adil dan tidak pernah berbohong. Oke, mari kita maju untuk pertempuran ini. Para kultivator belum mengambil keputusan, tetapi 2 kultivator terbang ke depan. Keduanya mengenakan jubah Tao dan tampak seperti seorang imam. Haha, karena teman seiman setuju, maka kita persilakan. Kedua orang itu terbang ke depan kultivator Istana Bayangan dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka telah memenangkan hadiah besar. Kita berdua harusnya memenuhi syarat kan? Salah satu orang berjanggut putih bertanya. Tentu saja, tolong tunggu sebentar.
Kultivator istana bayangan memberi hormat dan pergi. Dan melihat mereka berdua, ekspresi banyak kultivator juga sedikit berubah. Kedua orang ini jangan hanya dilihat berpakaian seperti para imam, tetapi sebenarnya mereka juga biasa dalam pertarungan berdarah dan metode mereka sangat brutal, jauh lebih ganas daripada keluarga Lu bersaudara. Maaf semuanya, biarkan mereka berdua yang memimpin dulu. Namun, kedua orang ini memiliki gerakan halus dan pandai dalam semua jenis serangan jarak jauh. Jika memikirkannya dengan hati-hati, ini barulah orang yang benar-benar dapat menahan keberadaan Dewa Pedang Jiushu. Ternyata begitu, tidak heran mereka berdua sangat senang. Bersambung.